Halo, selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Do Share, Daniel and Olivia Sharing. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu berkaitan tentang Mas Yusuf. Nah, Mas Yusuf, bicara tentang Yusuf, tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya dan bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidupnya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya tidak sendirian, saya sama Olivia, tapi saya lagi menanti Olivia untuk bergabung bersama-sama dengan kita karena mungkin lagi ada sedikit trouble dalam jaringan ya. Jadi kita doakan segera bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, sepertinya Olivia sudah masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, sambil kita tunggu, mungkin teman-teman bisa mulai untuk bagikan acara ini, di-share ke semua kontak, ke semua teman, baik yang ada di dunia nyata ataupun di dunia maya, supaya kita bisa sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dan kita diberkati, dan kita sama-sama saling memberkati. Nah, sepertinya Olivia sudah bergabung. Mungkin saya tunggu sebentar lagi. Kayaknya dia sudah ready, sudah pasang headset ya. Oke, selamat malam Olivia. Gimana kabarnya? Aku udah on air ya. Oke, Sudah. halo semuanya, jumpa lagi dengan Olivia. Dan hari ini kabarku luar biasa, luar biasa eh, karena share. Jadi ceritanya ini tadi kan, karena terlalu Hmm. bersemangat mau mulai acara Dushare. Eh, Harusnya sih 5 menit sebelum acara baru mulai live stream kan. Ternyata tadi udah pasang timernya 5 menit gitu, sudah di live stream ternyata salah lihat jam. Nah, jadi agak lebih lama, intronya lebih lama. Ya nanti harus di trimming ya. Ya, hmm, seperti yang kita janjikan minggu lalu, kita akan melanjutkan pembicaraan, bicara tentang si Mas Yusuf ini kan. Mas mm-mm. Yusuf, apa yang terjadi dalam kehidupannya, sejak mulai dari dia di rumah bapaknya, menjadi anak yang paling disayangi, kemudian akhirnya dia dijual menjadi budak, setelah jadi budak dia difitnah, masuk penjara, sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir pada saat itu. Mm-mm. Nah, kita sudah melihat kita sudah lihat dalam pertemuan kita minggu lalu tentang bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidup dia. Nah, malam hari ini apalagi dari si Mas Yusuf ini yang mau kita lihat, ya kan? Karena Nah, menarik pastinya ini. kita mau melanjutkan aja sih dari apa yang sudah kita sharingkan pada minggu lalu. Jadi sarannya buat teman-teman yang mungkin pada malam hari ini baru pertama kali mengikuti share, pengen tahu apa yang kita bahas minggu lalu, boleh nanti setelah tayangan episode ini berakhir, boleh dilihat kembali tayangan episode pada hari Selasa yang lalu. Karena itu bisa menjadi dasar bagi kita semua untuk mengetahui sebenarnya base-nya tuh apa sih yang sedang kita bahas. So, kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai kehidupan Yusuf pada awal dari rumah bapaknya sampai kemudian menjadi orang kedua berkuasa di Mesir ya. Nah, kemudian yang hari ini pengen kita bahas itu sebenarnya adalah setelah dia menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir, what's next? Gitu kan. Oke. Karena seringkali kita itu hanya merasa bahwa kalau kita sudah mencapai seperti puncak karir, dimana kalau si Yusuf ini ya kita bilang ya puncak karirnya itu saat menduduki jabatan itu. Kadang-kadang kita pikir, oh inilah akhir ini maksud Tuhan. Seolah-olah kayaknya ini akhir dari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ternyata kalau kita melihat sebenarnya Yusuf ini juga tetap mengalami proses, tetap mengalami yang namanya hal-hal baru dalam kehidupannya dalam dia menjalani posisinya sebagai orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir itu. Nah, ini kalau aku lihat ya, ini mungkin bisa kita ambil pelajaran bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tuh ada bukan hanya untuk ya udah kayak gini aja, tetapi ternyata kita itu berada sebagaimana kita ada sampai hari ini karena ada maksud Tuhan begitu.
Nah, kalau kita lihat kan dari kisah si Yusuf ini adalah waktu dia menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir, tugas pertama yang dia lakukan adalah dia membangun lumbung. Kenapa? Karena dia harus mulai membuat perbendaharaan, ya, menyimpan stok makanan selama 7 tahun masa kemakmuran itu. Dan ini merupakan satu. Sorry, aku putus sebentar ya. Aku potong sebentar, jangan marah ya. Mungkin ada dari teman-teman yang sedang menyaksikan pada malam hari ini itu nggak ngerti kenapa kok bisa si Yusuf ini bisa kemudian dia harus bikin lumbung, nyetok makanan. Itu ceritanya gimana? Mungkin bisa di-refresh sedikit gitu. Ya kan? Supaya teman-teman yang misalnya masih bingung siapa sih Yusuf ini gitu kan? Apa yang dilakukan? Kenapa dia harus bikin lumbung? Ini zamannya zaman kapan gitu loh. Jadi gara-gara mimpinya Firaun itu gimana gitu kan? Sehingga si Mas Yusuf ini harus dia bekerja bikin lumbung. Apa itu lumbung? Kayaknya orang-orang zaman sekarang nggak ngerti lumbung deh. Kalau gitu kamu yang share bagian itu. Jadi kan ceritanya ini kan si Yusuf ini kan ada di dalam penjara. Nanti bisa dibaca dalam kitab Kejadian ya. Dia ada di dalam penjara sekian tahun, namanya cukup lama, dan akhirnya dia dikeluarkan dalam penjara karena si Firaun, Raja Mesir pada saat itu mendapatkan mimpi dan dia nggak ngerti apa arti mimpinya. Jadi juru minuman raja pada saat itu teringat bahwa dulu dia pernah ditolong sama si Yusuf untuk mengartikan mimpi dia, dan dia kasih tahu bahwa Yusuf ini punya kemampuan untuk mengartikan mimpi. Jadi dalam waktu 1 malam itu langsung dipanggillah si Yusuf, mungkin dia dibersihkan, dimandikan dulu, dipotong rambutnya dan lain sebagainya. Pokoknya kelihatan keren, tampil di hadapan si Firaun, menceritakan, mengartikan apa mimpinya. Dan di dalam mimpinya itu bicara bahwa akan terjadi masa subur gitu kan, bisa panen dengan begitu luar biasa selama 7 tahun. Dan setelah itu akan ada masa kelaparan selama 7 tahun. Jadi si Yusuf ini kemudian memberikan ide, memberikan nasihat supaya di zaman yang lagi berkelimpahan, lagi banyak panenan ini, itu disiapkan tempat penyimpanan, disimpan supaya nanti waktu pas kelaparan dia semua orang itu masih bisa punya makanan. Nah, itu ceritanya sampai di situ, sehingga si Yusuf ini harus bikin lumbung-lumbung. Nah, tiba-tiba terbersit dalam pikiranku adalah gini. Ini kan model kayak misalnya ada orang kasih tahu, ada usul, aku ada kayak gini loh, bagusnya seperti ini. Terus habis itu langsung sama orang yang dikasih tahu tentang usulan itu kan, harusnya begini, orang itu langsung ngomong, ya sudah, kamu jadi kepala proyeknya. Itu gimana itu, Bu? Oh, kamu tahu aku di sini tuh jadinya tahu satu istilah ya. Apa itu? Ya, jadi teman-teman bilang ada istilah yang namanya tuh konsultasi. Konsultasi, oke. Oke, konsultasi itu kepanjangannya adalah konsing ngusuli, konsing ngatasi. Jadi repot ya jadi orang yang kreatif ya. Usul ini, usul itu, konsing nglakoni kabeh ya, yang melakukan semuanya yang kasih usul ya. Nah, konsultasi ya. Pada awalnya tuh aku nggak ngerti artinya konsultasi ini apa sih. Tak pikir tuh maksudnya sebelum memberikan ide, coba kita konsultasi dulu gitu loh. Pikirnya seperti itu gitu kan. Tapi terus aku tanya, konsultasi ke siapa gitu kan? Oh bukan, artinya itu konsing ngusuli, konsing ngatasi. Tapi gini, kita bisa lihat hal ini tuh dari dua sisi. Yang pertama adalah begini, memang kalau dari sisi jeleknya adalah ya, kita mulai dari sisi kita, aku ngusulin, aku yang harus beresin gitu kan. Terus kayaknya dilempar, gitu ya. Aku lagi. Ya udah, kalau kayak gini aku nggak mau kasih usul gitu loh. Jadinya akan ada satu sisi di mana kita akan berpikir seperti itu. Tapi di sisi yang lain adalah, ya ini kita pikir positif dulu ya. Sisi yang lain adalah kenapa kita yang in charge untuk itu? Karena kita yang paling tahu konsepnya. Nah, akan tetapi pada pelaksanaannya adalah seringkali
kita itu hidup di dalam satu sistem di mana ya itu tadi konsing ngusuli, konsing ngatasi. Artinya kamu kerjakan sendiri gitu ya. Bukan di dalam satu konsep yang seharusnya adalah oke, karena ini kamu yang mengusulkan, kamu yang paling tahu apa yang harus dilakukan, berilah instruksi bagaimana kami membantu kamu, ya kan, untuk mengeksekusi hal itu. Nah, ini adalah satu satu apa ya? Suasana yang memang kita sering hadapi dimanapun, baik itu di tempat pekerjaan, baik di pelayanan, ya kan, bahkan mungkin di dalam keluarga dan sebagainya seperti itu. Itulah yang seringkali kadang-kadang tuh membuat akhirnya orang kreatif, tapi dia akhirnya mematikan kreativitasnya. Kenapa? Kalau aku ngusul nanti aku yang harus beresin, aku yang harus melakukan. Kalau sekedar melakukan sih aman. Masalahnya apa? Kalau saat terjadi masalah, aku juga yang harus tanggung jawab gitu loh. Nah, itu dia. artinya hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat orang itu daripada gitu mending aku diem kayak gitu. Kayaknya hal ini kita sudah pernah bahas ya dulu ya. Waktu bicara tentang pekerjaan kan, bicara tentang Extra mile ya. Kan? Kadang-kadang sampai muncul ada memes-memes yang mengatakan kalau kamu bisa ngedit video diem-diem aja, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah cerita-cerita. Nanti semuanya kamu yang harus kerjakan gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, ini kita harus lihat dari dua sisi, yaitu kita mengarahkan kepada hal yang baik ya, bahwa kalau misalnya kita berada di dalam satu komunitas di mana ada sesama kita atau rekan kerja kita, rekan pelayanan kita yang mengusulkan, ayo kita tuh be proaktif gitu loh. Oke, kamu yang paling tahu, coba share sama aku, kira-kira aku bisa kasih kontribusi apa. Karena di situ kita juga bisa belajar, ya. Dan kemudian kita sendiri juga dari pihak yang memberikan usulan dan sebagainya. Aku rasa perlu menyemangati diri sendiri untuk jangan jera memberikan usul. Kenapa? Karena sebenarnya di situ juga adalah satu proses di mana Tuhan itu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau semuanya kita pendam, maka itu sama seperti hamba yang menerima satu talenta itu jadinya, ya kan? Dia dapat, dia dapat talentanya, tapi kemudian dia takut. Kenapa? Dalam pikiran dia udah gini, Tuanku ini jahat gitu loh. Dalam pikiran dia adalah Tuanku jahat. Jadi daripada nanti kenapa-kenapa ya sudah aku pendam aja kayak begitu, ya kan? Nah, padahal kalau kita lihat dari dua hamba yang sebelumnya, mereka bisa mengembangkan talenta itu dan pada akhirnya mereka dapat reward, yaitu tanggung jawab yang lebih besar, menguasai kota. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa gitu kan, dipercayakan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu siapapun kita, dalam posisi apapun kita, entah kita itu yang memberikan usulan ataupun kita ada di dalam komunitas yang diberi usulan, ayolah mari kita ambil bagian yang baik gitu loh, bahwa ayo be proaktif seperti itu. Nah, kita kembali ke Yusuf ya, supaya jangan terlalu melebar kemana-mana. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kembali ke Yusuf, ini saya mau tanya dulu sama El. Suaraku sudah semakin keras belum ya? Kayaknya udah besarin ini, nanti kalau dibesarkan lagi ada noise-nya. Kemudian ada dari Wibi Medan, dibilang lumbung pipi. Kayaknya kalau lumbung pipi itu nggak ada lah, lesung pipi ada ya, bukan lumbung ya. Selamat malam juga buat Pak Charlie. Wah, mantap. Katanya mantap, ya, pakai F. Saya nggak tahu lagi siapa lagi yang lain. Bisa ada Nabula Loha. Wah, dari Kupang ya? Oh, dari Kupang. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan bisa tulis komentarnya supaya kita tahu siapa saja, karena kita berada di sini hanya menatap ke kamera sehingga nggak tahu siapa saja yang sudah bergabung dengan kita. Nah, ada Ayu juga bilang sudah ketawa dia ya. Mungkin Ayu kalau ketawa ada lesung pipinya, ya kan? Nah, tapi bukan lumbung pipi. Oke, sekarang silakan kembali ke Mas Yusuf. Silakan. Ya, kita kembali ke Yusuf. Nah, ini si Yusuf ini. Nah, di sini kita melihat aplikasi dari training kehidupan yang dia jalani, mulai dari waktu menjadi budak di rumah Potifar, menjadi pengurus rumah tangga, lalu kemudian dia harus mengurusi orang-orang di penjara. Ada keahlian-keahlian yang dia bisa aplikasikan pada saat dia harus membangun lumbung. Kita tahu ya, tidak mungkin Yusuf seorang diri yang harus membangun lumbung tersebut.
pasti dia akan mungkin harus mencari apa namanya tukang bangunan, kemudian mungkin mencari orang-orang yang paham dengan pengawetan makanan dan sebagainya. Dan ada keterampilan-keterampilan dari kehidupan Yusuf sewaktu di rumah Potifar dan di dalam penjara yang dia bisa gunakan. Nah, oleh karena itu, waktu menerima tantangan dalam tanda kutip, waktu si Firaun bilang, oke, kamu yang ngusulin silahkan kamu eksekusi. Itu sebenarnya adalah satu kesempatan untuk Yusuf mengeksplorasi apa yang dia sudah pelajari di masa sebelumnya untuk kemudian dia terapkan di dalam kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu teman-teman, seringkali memang kita diperhadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar itu ada ketakutan. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu bahwa ini bakal berhasil atau tidak gitu. Kita nggak tahu bahwa ini langkah yang aku ambil ini benar atau enggak sih. Ya, seperti itu. Nah, akan tetapi yang di sini yang aku pengen dorong adalah begini. Tetaplah berjalan dan biarkan Tuhan itu menuntun step by step. Karena waktu kita tetap di tempat, kita nggak akan dapat apa-apa. Kayaknya di Yakobus juga seperti itu ya. Ya, orang yang mendua hati itu tidak akan mendapat apa-apa. Iya, betul. Ya. Betul ya. Di Yakobus berkata seperti itu. Melangkahlah, apalagi kita yang di dalam Kristus ya. Kita yang ada di dalam Kristus. Kalau di Amsal ya bilang ya, 7 kali orang benar itu jatuh, dia tetap orang benar gitu, tetap bangkit. Artinya gini, dalam kehidupan kita memang tidak ada yang sempurna, tidak akan ada yang namanya mulus semua. Nah ini mungkin akan berkaitan dengan tadi ya, El udah sempat spill sedikit pertanyaan sebelum share tadi tayang. Tadi sore kami diskusi. Kemudian El punya pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang sepertinya tuh kayak kurang berhasil atau mungkin kayaknya kita biasa-biasa aja. Sebenarnya itu menunjukkan kita tuh ada di dalam berkat Tuhan nggak sih? Kita diberkati nggak? Ya, ini pertanyaan L ini adalah satu hal yang sebenarnya ditanyakan oleh banyak orang ya. L mewakili atau menyuarakan yang pertanyaan ini. Dan aku rasa ini memang hal yang seringkali membuat orang Kristen itu jadinya ekstrim dalam menghakimi. Coba ya kalau misalnya ya Yusuf lah, kasusnya Yusuf. Kalau misalnya tiba-tiba di dalam 7 tahun itu, waktu proses membangun lumbung ya, kemudian dia harus berkoordinasi dengan orang-orang dalam penyimpanan makanan dan sebagainya. Itu nggak mungkin mulus-mulus aja. Itu nggak akan mungkin mulus-mulus aja. Karena dia harus dealing dengan banyak orang. Bagaimana sih membangun lumbung seberapa banyak untuk menampung panen selama 7 tahun seperti itu. Sementara kan panen selama 7 tahun kan berarti ada juga yang dikonsumsi selama 7 tahun. Karena kan nggak mungkin mereka puasa 7 tahun, ya kan? Ada yang disimpan tapi juga ada yang dimakan. Artinya pengelolaannya harus benar-benar pengelolaan yang benar-benar butuh kecermatan tingkat tinggi. Mungkin ada perbedaan pendapat, ya. Apalagi gini, kita perlu ingat bahwa ini Yusuf, dia bukan orang. Tiba-tiba seorang asing menjadi pemimpin. Dia harus perintahkan banyak orang, di mana dia adalah kaum minoritas. Nah, kita perlu lihat hal-hal seperti itu. Tentu banyak tantangan, ada banyak sekali yang namanya mungkin dipertanyakan oleh orang-orang yang mungkin sudah lebih lama bergelut di dalam dunia pemerintahan. Yang senior ya. Sementara yang senior ya. Sementara Yusuf umurnya baru berapa? 30. 30 tahun. Ya. Kalau zaman sekarang dalam masa kita ini ya 30 tahun itu mungkin karir yang ya lagi middle lah gitu ya. Belum terlalu lama dari fresh graduate, tapi udah punya pengalaman seperti itu. Nah, 7 tahunnya Yusuf ini juga banyak hal yang pasti dia lalui. Ini kita bahkan baru bicara mengenai membangun lumbung. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak? Setelah membangun lumbung ya, kemudian dia juga pasti punya sistem. Nanti transaksinya bagaimana? Karena akan ada 7 tahun kelaparan. Iya, iya. Bagaimana cara pendistribusiannya? Karena Yusuf sudah tahu nih bahwa setelah 7 tahun kelimpahan ini akan ada kelaparan. Saya harus spare berapa banyak untuk 7 tahun kelaparan itu. Karena sekarang kan panen semua. Berapa bisa dipakai, berapa harus disimpan. Yang kira-kira cukup untuk 7 tahun kelaparan nanti.
Ada banyak hal yang dia pikirkan, ada banyak hal yang dia harus konsultasi. Ada banyak hal, konsultasi beneran ini, konsultasi Ya. sama mungkin orang-orang yang ahli di bidangnya, Mm-mm. ya Mm-mm. kan? Lumbung seperti apa yang harus dibangun supaya bahan-bahan makanan ini bisa awet? Itu banyak loh hal yang dia pikirkan di usianya yang Apakah seperti itu. Mm-mm. apakah mungkin itu cikal bakal terciptanya ada piramid ya? Jadi tempat penyimpanan makanan sebenarnya. Nggak tahu juga. Eh, Oke, oke, kan nanti itu cerita yang lain, itu cerita yang lain. cerita yang lain Tapi ya. ini Nah, ini yang bagi aku kan, aku melihat sangat menariknya itu karena tiba-tiba kan keluar dari penjara langsung dikasih tanggung jawab seperti itu, harus bangun, harus bikin sistem. Berarti kalau dari sisi manusia melihat, wah Yusuf ini harus sangat pinter, iya kan? iya, Kalau dia nggak pinter kan iya, nggak bisa gitu loh, nggak bisa iyalah. melakukan itu semua. Bikin sistemnya Mm-mm. nanti gimana caranya penyimpanan makanan, kemudian distribusinya nanti gimana. Berarti dia ilmu manajemennya wah tingkat tinggi nih. Dan Nah, kalau dilihat dari nah, situ kan, berarti pengalaman dia waktu di rumah bapaknya, dia merasakan jadi bos di sana, betul ya? mm, Karena kan dia mm, anak manja kan, jadi bapaknya ah, pasti punya banyak hamba, punya banyak budak yang bisa dia perintah. Jadi dia sudah belajar jadi bos, tapi dia juga belajar jadi budak, gimana orang yang eksekusi di lapangan dan kemudian mengatur manajemennya di rumahnya si Potifar. Akhirnya mm, kemudian yang lebih besar dia ngatur manajemennya penjara. Nah, kemudian mm, manajemen negara. Wah, iya, trainingnya sebenarnya bertahap. Tetapi memang iya, yang dilihat oleh orang yang di luar, kalau misalnya kita kan, misalnya kita satu gereja sama si Yusuf dan melihat dia dari awalnya dari anak bos, kemudian dia dijual jadi budak, waduh ini sudah jatuh ini anak ini kan, mm. bahaya. Habis itu langsung Apalagi masuk masuk penjara lagi, penjara. waduh Eh, lebih jangan parah. dikasih pelayanan. Nggak Nah, mungkin bisa jadi anggota panitia pembangunan gereja. Mantan kriminal soalnya. Nah, nah ini jadinya nyambung ke pertanyaan L tadi. Ya iya, kan? Kalau mengalami masalah yang begitu banyak, sebenarnya diberkati nggak sih? nah, Nah, ini hal yang menarik gitu loh. Karena apa? Karena kalau kalau dari pendapat aku pribadi ya, karena kita mempunyai definisi sendiri tentang diberkati. iya apa Yang itu? mana selalu ya kita selalu mengukur diberkati dengan berapa banyak yang kamu punya, Hmm. apa yang kamu punya, apa yang bisa diukur dengan panca indera kita. Contoh-contoh misalnya, contoh ya, eh, kalau ya mungkin yang kalau kita bisa lihat dengan mata, rumahnya, mobilnya dan sebagainya. Bahkan ya yang bisa kita cium. Contoh misalnya, kamu papasan jalan sama orang dan kemudian kita bisa Wih. tahu ini parfumnya yang bibit atau yang brand. Ini ini tipe parfum body mist yang di apa swalayan kecil ataukah kamu beli di mall besar. Ya, hal-hal Oke. seperti itu seringkali menjadi ukuran kita untuk menilai orang lain Ya, apakah dia ya. diberkati atau tidak, seperti itu. Dan ini adalah satu satu penilaian yang menurut aku ya sangat sempit. Kenapa? Karena kita melihatnya dari satu sisi. Kembali lagi ke Hmm. Yusuf tadi. Kalau kita hanya melihat dari sisi, oh, dulu dia anak orang kaya, tapi terus jadi budak. Tapi abis itu masuk penjara, ya pasti dari pandangan mata kita akan melihat oh ini orang yang gagal. Tapi dari sisi sisi firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang berhasil Ya, gitu. orang yang sukses katanya. Orang Karena yang Tuhan sukses, menyertai orang yang dia. berhasil. Karena Tuhan menyertai dia. Nah, Hmm. kalau Tuhan yang menyertai dan Tuhan bilang itu kamu berhasil karena aku menyertai kamu. Lalu apa hak kita untuk menghakimi bahwa dulu di rumah papanya bisa ada backupannya. Nah, sekarang jadi budak. Nah, sekarang gini, pandangan kita tuh melihatnya tuh jatuh. Tapi Tuhan bilang dia berhasil. Karena Tuhan, Hmm. kalau bagi aku ya, itu seperti kayak naik kelas gak sih? Oke, kamu sudah lulus manajemen rumah tangga Potifar. Kamu perlu naik kelas lagi untuk manajemen orang-orang di dalam penjara.
Jadi itu eh, berhasil gitu, berhasil. Karena dia naik lagi level pelatihannya. Tapi buat kita makin turun. Nah, Ya. dengan cara pandang kita yang cuma satu sisi ini, itulah yang seringkali membuat kita melihat bahwa, oh ini orang nggak diberkati. Hmm. Kenapa nggak punya apa-apa? Baru mau menikmati apa namanya hidup paling tidak ya jadi pengurus rumah tangga masih oke lah. Harus dipenjara. Kayaknya nggak diberkati deh. Karena apa Ya. yang kita lihat gitu. Jadi kalau kalau dari pertanyaan L yang juga merupakan pertanyaan banyak orang, eh, kalau aku menjawabnya adalah bahwa itu adalah penilaian yang ekstrim, ya, penilaian yang terlalu Hmm. ekstrim, mana yang diberkati dan mana yang tidak diberkati. Karena bukan soal apa yang dia punya, apa yang dia miliki yang menjadi ukuran diberkati atau tidak. Tetapi yang menjadi ukuran kita bahwa kita diberkati, kita berhasil adalah apakah kamu punya Tuhan Yesus. Itu yang menjadi ukuran kita. Karena apapun yang terjadi, kalau kamu punya Tuhan Yesus, kamu adalah orang yang berhasil. Kayak gitu. Yes. Kalau Ya. kalau di Roma Roma mengatakan kan bahwa eh, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus gitu kan. Kalau Kristus saja diberikan buat kita, apalagi yang lain. Nah, Hmm. apalagi yang lain ini, you name it gitu ya. Sebut apalagi yang lain gitu. Terserah mau kita sebutkan lah gitu. Tapi Kristus yang terbaik saja sudah diberikan buat kita. Yang lain itu adalah tambahan. So, aku harapkannya sih setelah kita sharing pada malam hari ini, ayo kita buka pandangan kita tentang definisi diberkati itu apa sebenarnya. Nah, kita sudah Hmm. belajar dari kisah Yusuf. Diberkati adalah bukan apa yang aku miliki, apa yang kamu miliki, tetapi adalah siapa yang kita miliki atau siapa yang memiliki kita sebenarnya. Kita kita memiliki Kristus, Kristus memiliki kita gitu. Kita ada di dalam Dia dan itu sudah cukup untuk kita bisa katakan bahwa aku adalah orang yang diberkati. Kayak gitu sih. Nah, ini baru-baru Hmm. baru apa ya? Mungkin sedikit base. Kayaknya mungkin kita bisa share lagi loh lebih ya mengenai Yusuf ini di minggu depan Mas jadinya. Yusuf lagi Jadi ya. 3 kali. Ah. Masih menarik loh. Iya Aku memang. nggak pernah memikirkan sampai sampai di tahap ini ya. Karena beberapa kali aku ngajar dan mengambil contoh tentang Yusuf tuh ya, ya sampai di dia jadi perdana menteri itu, aku nggak pernah yang namanya sharing dan memikirkan sampai pada yang tahap yang kita bahas hari ini. Berarti advancement-nya ini memang harus pakai konsultasi, ya kan? Konsultasi. Harus pakai Thank you El konsultasi. buat trigger pertanyaannya. Jadi kita bisa explore lebih jauh lagi. Iya sih memang kalau kalau aku kan, aku dapatnya adalah bicara tentang gini loh, jangan kita gampang sekali apa ya menghakimi orang gitu loh. Hmm. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kadang-kadang dengan informasi yang sedikit aja sudah wah bisa bikin hoax yang bisa meruntuh lantakkan segala sesuatu. Itu repot, bahaya gitu loh. Bahaya. Kadang-kadang gini, cara cara Tuhan bekerja dengan cara kita berpikir tentang sesuatu itu berbeda. Dan waktu kita menganggap satu hal itu merupakan wah kalau yang harus seperti inilah yang baru diberkati. Nah kalau kita lihat dalam kehidupannya si Yusuf di dalam firman Tuhan juga waktu dia dijual jadi budak, pada zaman itu orang dijual jadi budak itu katanya nggak pakai baju, nggak pakai celana, jadi telanjang supaya orang yang mau beli bisa periksa. Orang yang dalam keadaan seperti itu di mata kita itu ya orang gagal gitu kan. Di mata kita itu adalah orang yang ya nggak diberkati, malah mungkin itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi di mata Hmm. Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa dia itu si Yusuf ini diberkati. Padahal dia belum bekerja di tempatnya Potifar loh. Padahal dia belum melakukan apapun di tempatnya Potifar. Mengurusi rumah tangganya belum dilakukan. Baru di pasar ini dijual sebagai budak. Firman Tuhan sudah mengatakan dia adalah orang yang berhasil karena Tuhan menyertai dia. Dan penyertaan Tuhan itu hanya bisa kita rasakan, kita nikmati. Maksudnya gini loh, kita kita nggak kadang-kadang nggak ngelihat gitu loh, nggak ngelihat gimana cara Tuhan menyertai kita itu kan nggak kelihatan di belakangku ini tiba-tiba ada satu sosok yang besar gitu ya. Mbak Olivia kok miring kamu?
Iya, Ya kan? udah. Ada sosok yang besar yang melindungi kita, nggak kelihatan seperti itu, kelihatannya kayak orang-orang biasa aja gitu. Tetapi ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Karena itu kan memang firman Tuhan mengatakan bahwa penghakiman itu bukan milik kita. Karena kalau kita Hmm, menghakimi segala sesuatu itu pasti tidak akan menjadi adil. Pasti nggak adil. hmm, Karena kita iya. menghakimi dari sudut pandang kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri yang nggak sempurna gitu loh. Oleh karena Hmm, itu kan, bagusnya adalah saat kita melihat ada orang-orang yang misalnya menurut kita, wah kayaknya dia itu tidak lagi diberkati nih, kayaknya dia lagi jatuh nih, kayaknya dia lagi menjadi seperti Yusuf nih, mungkin dijual jadi budak, kemudian dimasukkan penjara, memalukan luar biasa. Lebih baik yang kita lakukan adalah kita mendoakan dia. Itu lebih aman daripada menghakimi, daripada menggosipkan. Memang Memang asik sih gosip itu, makin digosok makin sip gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal soal hal itu kan, waktu kita tinggal 10 menit lagi untuk bicara. Jadi kita wrapping ya, kita wrap lagi. iya. Silakan Bu Olivia. Oke, so yang menjadi bahan perenungan kita malam hari ini ya, yang mungkin teman-teman juga bisa meditate sendiri, minta Roh Kudus untuk memberikan rema buat kita masing-masing dan itu pastinya yang akan tertanam dalam hati kita ya, dan pasti mengubahkan kita. Ayo hari ini coba tanyakan, apakah selama ini aku melihat sesamaku itu dari sudut pandanganku? Kita mau berubah. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kami menilai dari seperti manusia, kami nggak mau menilai seperti itu lagi, Hmm. gitu. Tapi marilah kita melihat sesama kita dari sudut pandang bagaimana Kristus melihat dia. Dan yang kedua adalah apa definisi kita selama ini tentang diberkati atau berhasil? Ya, Apakah kita melihatnya dari apa yang kita miliki, apa yang orang lain miliki? Apakah dari kemampuan, pengalaman, jaringan, ataukah kita melihat kita ini dimiliki oleh siapa dan kita memiliki siapa? Kita sudah belajar 2 minggu berturut-turut dari Yusuf. Dan firman Tuhan berkali-kali mengatakan berulang-ulang, ya, bahkan di setiap musim kehidupan Yusuf. Saat dia di dalam kondisi yang terendah, di situ justru firman Tuhan menegaskan bahwa Yusuf adalah orang yang berhasil karena Tuhan menyertai dia. Oleh karena itu, buat teman-teman semuanya, pada malam hari ini, pastikan engkau sudah punya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena yes, itu lebih dari cukup untuk betul. kau bisa mempercayai bahwa aku adalah orang yang diberkati. Perbedaan yang sangat besar antara Yusuf dengan kita sekarang adalah kalau Yusuf itu ya kan Tuhan bisa meninggalkan dia. Tapi Tuhan memilih waktu itu tidak pernah mau meninggalkan Yusuf sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil. Perbedaannya dengan kita karena kita sekarang berada di dalam perjanjian yang baru di mana Yesus sudah mati, dia sudah menanggung semua dosa kesalahan kita, dia sudah bereskan segala kutuk, segala sakit penyakit kita, segala sesuatunya sudah dia tanggung dan dia mati di atas kayu salib. Dan waktu kita percaya kepada dia, dia tinggal di dalam kita dan kita ditempatkan di dalam dia. Dan dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi buat teman-teman pada malam hari ini yang merasa kayaknya aku lagi mengalami seperti Yusuf, sudah jatuh ketimpan tangga, kesiram air, polongan es. Pokoknya parah sudah kan, dari sisi dilihat oleh manusia ini sudah jatuh, sudah parah, sudah memalukan, mengerikan dan sebagainya. Tetapi kan kalau teman-teman ingat ada satu pribadi yang tidak akan pernah mau untuk meninggalkan kamu karena dia sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik, bahkan dia sudah mati bagi kamu dan dia sudah bangkit bagi kamu. Oleh karena itu, buat teman-teman yang sekarang membutuhkan pribadi itu, namanya adalah Yesus. Panggil dia, undang dia masuk ke dalam hatimu. Katakan terima kasih Yesus, engkau sudah melakukan hal yang luar biasa, engkau sudah mati bagi aku, bahkan engkau sudah membangkitkan aku bersama-sama dengan engkau. Bersama-sama dengan engkau aku sudah mati dan aku sekarang sudah bangkit dan engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dalam semua musim dalam kehidupanku mungkin orang melihat sangat sangat jatuh, sangat nggak enak, tetapi kan engkau tidak pernah meninggalkan. Wah, itu hal yang dahsyat. Nah,
Ini ada pertanyaan juga, bagaimana dengan kisah Abraham orang benar yang sangat diberkati dengan Lot yang juga orang benar tetapi tidak hidup dalam berkat-berkat. Nah, sebenarnya kita lihat kembali lagi sih, pertanyaan seperti ini, kita definisi tentang berkatnya itu seperti apa? Apakah berkat itu hanya berbicara tentang harta kekayaan saja? Atau berbicara tentang hal yang lain? Saat berbicara tentang hal lain, kalau saya lihat sebenarnya si Lot juga mendapatkan berkat. Karena waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Tuhan datang sama dia, ya kan, mengirimkan malaikat sama si Lot, mengingatkan dia supaya dia pergi dari sana. Itu juga berkat, ya kan, berasal dari Tuhan supaya Lot tidak binasa dihantam hujan api, ya kan, api dan belerang. Jadi sebenarnya juga berkat. Jadi kita melihat berkatnya dari sisi mana, ya kan? Tapi kalau kita mau membandingkan berkat hanya dari segi kekayaan, dari banyaknya ternak, banyaknya uang, ya macam-macam gitu loh, ya kan? Karena kalau kita bicara tentang berkat itu bukan bicara tentang hal itu saja, tapi bicara tentang siapa yang kita miliki. Itu yang paling penting. Ya kan? Siapa yang ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah punya Yesus, artinya kita punya sang berkat. Bahkan si sumber berkat itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati. Apapun yang terjadi, kita tetap adalah orang-orang yang diberkati karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke. Ibu Olivia, Ibu, Mbak, atau Miss, atau gimana? Silakan. Closing statement. Oke, kita sudah closing statement sudah tadi. Kita sampai di penghujung acara Do Share pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dalam Daniel and Olivia Sharing. Kita akan ketemu lagi hari Selasa depan. Masih bisa nggak sih? Selasa depan kemungkinan tidak bisa. Iya, kemungkinan nggak bisa ya? Iya, kemungkinan tidak bisa karena salah satu dari tim Do Share Daniel dan Olivia harus pergi pelayanan ke Papua. Jadi teman-teman doakan ya. Tapi bentar. Who knows? Karena jam 8 berarti kamu di sana jam 10 loh. Mana tahu. Iya, semoga sambungan internetnya bagus, oke? Okay? Oh iya juga ya. Itu jadi permasalahan. Ya, itu jadi permasalahan. Kalau internetnya bagus, kita usahakan. Jadi teman-teman standby saja di Facebook page Daniel Sugiarto. Dan juga nanti bisa di-follow, bisa di like, di subscribe, apalah aja lah terserah. Nanti kalau bisa saya usahakan tetap akan ada Do Share hari Selasa minggu depan jam 8 malam. Sekalipun di Papua. Semoga bagus semuanya. Dan untuk minggu ini kita masih ada Bible Study pada hari Kamis nanti. Buat teman-temannya yang sudah bergabung cukup banyak ya. Kita mau welcome banyak teman-teman baru yang ada di grup WhatsApp kita. Dan kalau teman-teman pengen tahu ya seperti apa sih Bible Study, Do Share Bible Study itu, boleh hubungi nomor, mungkin boleh ditampilkan di layar supaya ada nanti kita bisa share-kan. 0821 6308 0940. Hubungi nomor itu. Ya, nanti kita akan bagikan linknya. Untuk jadwal kita Bible Study adalah setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Untuk minggu ini, Kamis ini masih berjalan normal. Kalau ada perubahan jadwal berkaitan dengan karena ada pelayanan keluar kota, kita pasti tetap akan info. Tapi tetaplah ya untuk belajar firman Tuhan, karena saat ini kita sedang membahas dari surat Kolose masih. Oke, so itu saja mungkin untuk Do Share pada malam hari ini. Kita ketemu lagi dan khususnya buat yang hari Kamis ikut Bible Study, jangan lupa 7:30 malam. Itu aja. Sampai jumpa. Itu aja. Sampai jumpa. Dan Tuhan Yesus memberkati.